Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu lagi setelah sekitar tiga kali pertemuan saya nggak bisa ini ya. Eh, Kemarin itu kayaknya videonya nggak bagus ya. Artinya saya soalnya make screenshotnya Screenshotnya window. Tapi tadi saya coba kemarin beberapa hari yang lalu ya, saya nyobain pakai Microsoft Clip ini mudah-mudahan lebih bagus. Insya Allah. Bisa ngetes saja. Oke, malam ini saya mungkin mencoba untuk mengulang kembali sedikit tentang proof of work karena dari video yang saya berikan kemarin sepertinya kurang bagus. Saya hanya pengen perjelas karena ada di beberapa slide sepertinya tidak muncul di dalam video itu ya. Padahal saya munculin tapi nggak ketangkep gitu. Kita mulai daripada konsep yang ingin kita bicarakan pada malam ini yaitu protokol konsensus. Jadi sebenarnya begini, blockchain itu sebuah teknologi, tetapi ada beberapa ide utama di dalamnya. Beberapa ide utama di dalamnya sudah kita bicarakan. Jadi untuk memahami teknologi ini sebagai sebuah teknologi blockchain, anggaplah kita mungkin saya sendiri ya, saya orang lama-lama ya, saya tahu di antara teman-teman juga mungkin ada yang sudah kerja gitu ya. Mungkin tidak terlalu pengen tahu secara rinci bagaimana blockchain ini bekerja. Tapi kita pengen punya pandangan secara sekilas gitu ya. Ketika orang ngomong blockchain, kita tahu gitu apa yang dibicarakan. Ketika ada orang ketika mungkin di kantornya ngajuin satu kerja atau project blockchain, kita tahu bagaimana kemana arahnya gitu ya. Itu tujuan saya daripada perkuliahan ini. Jadi saya sebenarnya bermaksud biar kita bisa memahami secara sekilas atau kita bisa melihatnya. Kita artinya istilahnya nggak merasa bengong gitu ya ketika orang memperkenalkan membawa kantor kita project blockchain dan sebagainya. Paling tidak ketika Anda menduduki sebagai posisi pengambil kebijakan, Anda bisa mengevaluasi pekerjaan itu gitu. Walaupun Anda mungkin nanti bukan yang mengerjakan, Anda ahlinya mungkin yang mengerjakan hal itu, tapi paling tidak Anda memiliki visi dan Anda bisa tahu kemana arah daripada pekerjaan itu. Itu yang maksud saya. Uh, Blockchain kalau kita lihat saja secara sekilas ada berapa intinya ya. Istilahnya kalau dalam meme-meme itu core gitu ya. Core of the core gitu ya. Core-nya itu adalah pertama apa itu block? Itu sudah saya ajarkan kemarin, sudah kita diskusikan. Block itu ya mungkin kalau kita lihat sebagai teknis itu hanya file aja, berupa potongan file aja. Apa itu blockchain? Jadi kalau blockchain itu hanya berupa sebuah file aja gitu. Mungkin file JSON atau file XML atau file Excel juga bisa atau file SQL juga bisa. Tergantung daripada arsitektur yang dibangun orang itu ya. Kalau Anda sebagai seorang engineer blockchain, Anda bisa memilih file blockchain-nya berupa file JSON aja, atau file XML aja, atau malah file Excel, atau malah file SQL. Jadi bagaimana engineer-nya aja gitu. Kemudian ini maksud dengan rantai khas, blockchain. Jadi block dan chain ini dua kata ini. Chain itu apa? Kemarin juga saya jelaskan, chain itu hanyalah semata rantai khas yang mengikat antar blok. Nah, itu sudah saya tunjukkan, walaupun Anda tidak perlu mengingat secara rinci, tapi Anda mungkin sudah terbayang gimana sih antar blok itu bisa saling terikat. Kemudian yang paling penting ketiga, ingin saya bicarakan pada malam ini, itu protokol konsensus. Ini adalah salah satu bagian fondasi yang paling penting daripada blockchain. Jadi kalau bloknya sudah ada, chain-nya sudah ada, blockchain kemudian ada protokol konsensusnya, jadilah platform blockchain. Istilahnya orang bilang mungkin layer satunya gitu loh. Layer satunya itu udah jadi dengan blockchain. Anda bikin bloknya, Anda merancang blok, merancang chain, merancang blockchain, semua teknologinya itu, kemudian Anda merancang protokolnya, jadilah sebuah platform blockchain. Secara sederhana jadi. Jadi selanjutnya ya bagaimana kita berimprovisasi gitu ya. Nah, kemudian berarti kita sekarang masuk pada konsep protokol. Mungkin di antara teman-teman udah nggak asing ya dengan istilah protokol. Jadi istilah protokol ini kan ada banyak tuh. Protokol kayak protokol TCP/IP kan. Jadi protokol TCP/IP.
Nah, ini sudah lazim banget nih. Kita ketahui protokol itu ya protokol TCP/IP kalau kita dalam orang IT ya. Kalau orang ngomong protokol kita ingatnya protokol TCP/IP karena itulah yang jadi makanan kita di dalam bidang ilmu kita gitu ya. Tapi ini sebenarnya nggak terbatas. Anda bisa membawanya kepada lingkungan yang lebih luas. Kalau orang mengatakan protokol COVID, masuk juga. Ini masuk juga sebagai istilah protokol. Jadi, bagi ini ya protokol juga, protokol COVID. Ya sama aja sebenarnya ya, protokol. Cuma begini ya, kalau dalam protokol COVID, jadi dalam protokol ini, apa yang ada sebenarnya dalam ini? Adalah sebuah tata cara yang mengatur hubungan dua entitas atau lebih. Yang mana entitasnya ya dua orang ini pada gambar ini Anda mungkin akan melihat ada dua orang di sini, dua entitas. Oke, satu sama dua. Nah, pemerintah berusaha membuat aturan tata cara bagaimana dua entitas ini saling berhubungan di bawah kewaspadaan COVID. Jadi masing-masing ya. Makanya kemudian pemerintah membuat aturan. Pertama, wajib menggunakan masker. Dua, jaga jarak minimal 1,5 meter. Tiga, wajib mencuci tangan. Itu semua kumpulan aturan ini adalah protokol. Nah, sekarang bagaimana kalau agent atau entitas ini kita ganti? Ini kita ganti dengan mesin. Ini mesin. Oke, kita ganti dengan mesin. Ini juga kita ganti dengan mesin. Dan kita membuat aturan tata cara berhubungan dua buah mesin. Nah, itu juga protokol mesin gitu ya. Nah, mesinnya itu kan bisa komputer. Jadi kalau misalnya saya membuatnya seperti ini, oke, saya membuatnya seperti ini ya. Tadi ya, dua orang ini saya ganti dengan mesin. Kita coba ambil gambar. Mesinnya kita ganti dengan komputer. Oke. Jadi yang dua orang tadi sekarang kita ganti dengan mesin. Nah, ini terjadi komunikasi dua arah. Oke. Kalau tadi ini komunikasi dua orang itu diatur oleh protokol COVID karena kita berada dalam suasana COVID. Sedangkan ini dua buah komputer. Ini juga perlu diatur komunikasinya, hubungannya gitu ya. Aturan yang ada di sini adalah kita kenal sebagai aturan TCP/IP. Ini adalah protokol TCP/IP atau kita bilang sebagai protokol TCP/IP.
Bagaimana aturan ini bekerja? Ya tentunya nggak sama dengan aturan COVID tadi. Aturan ini secara lengkapnya dia kompleks ya. Jadi dia seperti ini. Mungkin seperti ini. Kalau saya bawa ke sini, ini yep. Nah, ini adalah aturan daripada protokol TCP/IP. Jadi kalau kita mau yang mana sih aturan protokol TCP/IP? Ya ini. Oke, seperti ini. Nah, ini sekarang sama posisinya. Ini protokol untuk COVID, ada beberapa aturan. Di sini juga protokol TCP/IP ada juga beberapa aturan. Ini adalah versi kompleksnya ya. Tapi kalau kita menyederhanakan ini, misalnya ya, Anda diminta membuat protokol. Bisa nggak sih kita membuat protokol sendiri untuk komputer? Bisa. Cuma masalahnya begini. Protokol yang ada sekarang, TCP/IP ini standar banget ya. Ini diakui secara internasional. Jadi, maksudnya kita nggak boleh lagi merubah-rubah ini. Ya, nih. Karena kalau kita merubah, kita sama aja merubah semua teknologi di dunia gitu ya. Karena semua vendor yang membuat komputer, perangkat jaringan, semuanya sudah mematuhi protokol ini. Jadi kalau tiba-tiba kita bikin aturan baru, otomatis peralatan itu bagaimana tidak kompatibel gitu loh. Misalnya begini, Anda bikin komputer, Anda punya pabrik komputer, Anda bikin sendiri komputer, tapi perangkat jaringannya menggunakan protokol buatan Anda sendiri, tidak menggunakan TCP/IP. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Artinya komputer yang Anda buat tidak bisa digunakan di internet. Karena internet mematuhi protokol TCP/IP, sedangkan Anda tidak mematuhi. Jadi akibatnya komputer Anda tidak bisa berhubungan dengan komputer yang ada di internet. Bahkan dengan semua komputer di seluruh dunia tidak bisa berhubungan dengan komputer Anda. Jadi komputer Anda menjadi kesepian sendiri karena tidak bisa berhubungan, sebab tidak mematuhi protokol TCP/IP. Nah, seperti itu. Kalau misalnya Anda pengen bikin protokol sendiri, bisa nggak? Bisa. Kita tinggal nambahin, kita tidak merubah protokol ini, tapi kita menambahkan satu lapisan lagi di atasnya. Jadi kita bikin lapisan protokol baru. Protokol kita berada di sini. Nah, ada di sisi server, ada kita bikin juga di sisi klien. Nah, kita bikin dua layar, kita bikin dua sisi server dan sisi klien. Ini protokol yang kita buat. Ini. Jadi apapun protokol yang kita buat itu mesti melewati aturan tata cara TCP/IP. Jadi ketika protokol Anda buat sini, Anda bikin untuk cara mengirimkan data, ada komunikasi dan sebagainya, itu mesti melewati layar HTTP, kemudian layar TCP, kemudian layar IP, kemudian layar data link, kemudian layar data link layer, network IP, layar TCP, HTTP. Bisa juga tidak melewati HTTP, tapi protokol Anda sendiri yang sebagai ini kalau layar HTTP ini tidak artinya tidak fix ya sebagai layar daripada TCP/IP, ini sampai di sini aja sebenarnya ya. Di sini. Tapi makanya Anda bisa merubah HTTP menjadi protokol Anda sendiri di sini. Misalnya HTTPS gitu ya. Tapi HTTPS itu sebenarnya menggunakan HTTP. Jadi enkripsi kemudian menggunakan HTTP. Nah, seperti itu. Tapi baiklah kita menyederhanakan saja, kita menambahkan di sini saja sebagai protokol sendiri gitu ya. Nah, ini kalau Anda merancang protokol sendiri. Bagaimana cara merancang protokol sendiri? Ya, misalnya seperti ini.
Ini gampang aja. Oke. Contoh membuat protokol sendiri. Pertama, kita bikin aja algoritmanya. Mulai. Satu. Pertama, kirim. Ini kan begini ya, kita kan pengen berkomunikasi antar komputer lain. Tapi masalahnya komputer itu bukan orang. Jadi ketika Anda meletakkan komputer Anda di jaringan, komputer Anda itu tidak bisa melihat. Berarti kan tidak bisa melihat. Nggak seperti orang. Saya kalau ditempatkan di ruangan dengan banyak orang, saya bisa langsung tahu, oh Pak Ridwan di sana nih. Pak Ridwan saya panggil, karena saya udah lihat orangnya, mata saya bisa melihat. Oh Pak Ridwan, saya ingin berkomunikasi dengan Anda. Begitu kan, gampang ya. Jadi ketika saya ditempatkan di ruangan yang ramai, saya ingin berkomunikasi dengan seorang, mata saya bisa melihat, saya bisa langsung tahu, oh itu orangnya nih, Ridwan, saya pengen ngomong itu. Tapi komputer beda, komputer bukan manusia, dia nggak punya mata untuk melihat siapa dengan komputer dia pengen bicara. Jadi bagaimana caranya dia pengen berbicara dengan komputer yang dia target? Dia melakukan broadcast, kirim nomor IP sendiri plus nomor IP target, kan? Plus permintaan komunikasi. Jadi kirim paket data, oke, yang berisi apa? Ini nomor IP sendiri, nomor IP target sama permintaan komunikasi. Kirim secara sembarangan ke seluruh komputer di jaringan. Ini namanya orang mengistilahkan sebagai broadcast. Nah, karena dia nggak melihat. Jadi karena dia nggak melihat, dia kirim aja semuanya ke semua komputer. Gitu. Sama kalau misalnya saya misalnya ini buta gitu ya, nggak melihat gitu ya, nggak melihat. Saya kan nggak bisa melihat Ridwan dalam ruangan itu. Banyak orang, tapi gimana caranya saya bisa berkomunikasi dengan Ridwan? Saya nggak bisa melihat nih. Nah gitu kan? Bagaimana caranya? Yang saya lakukan adalah saya berteriak. Saya berteriak orangnya mana? Maaf, nama saya Aslan. Saya pengen berbicara dengan Ridwan. Boleh nggak saya berbicara? Nah, semua orang di situ yang bukan bernama Ridwan pada cuek semua. Kenapa? Karena bukan namanya Ridwan. Tapi orang yang bernama Ridwan tahu, oh saya bernama Ridwan. Oh Pak Aslan pengen bicara sama saya. Nah, begitupun komputer. Jadi komputer ketika pengen berbicara, dia akan mengirim, berteriak ke dalam jaringan dengan cara mengirim paket data secara sembarangan ke seluruh komputer. Dia meneriakkan nomor IP-nya sama nomor IP target, sama permintaan komunikasi. Nah, komputer target yang bukan sebagai nomor IP-nya dia, gitu. Jadi semua komputer yang tidak disebut sebagai nomor IP target itu pada diam semua. Tapi komputer yang betul sesuai dengan IP target, yang menanggapi. Jadi kalau ada komputer yang sama dengan IP target, dia pasti menanggapi, kok ini nomor IP saya, berarti orang ini pengen bicara ke saya, gitu kan. Nah, begitu cara berkomunikasi yang pertama kali. Nah, kemudian kalau sudah si IP target menerima paket kita dan mengetahui bahwa ini nomor IP dia yang ditargetkan, dia akan mengirim permintaan balasan. Balasannya apa? Mungkin menolak, mungkin juga mendiamkan, mungkin juga langsung mengirim sinyal menerima permintaan, ya sinyal ACK istilahnya, menerima untuk permintaan komunikasi itu. Nah, itu jadi komputer setelah menerima itu misalnya ya, dia mengirim permintaan, misal setuju berkomunikasi, gitu ya, maka lakukan handshaking. Jadi kalau misalnya tadi saya nggak melihat gitu ya, terus Ridwan mendengar suara saya dan mendengar nama dia disebut, nah dia akan mendekati saya, mendekati sumber suara. Begitupun juga dia akan berteriak, oh saya Ridwan, Mas Aslan. Oke. Kemudian kita saling mendekat nih berdasarkan suara tuh.
Setelah saling mendekat, untuk memulai komunikasi, apa yang kita lakukan? Itu melakukan handshaking, saling jabat tangan. Jabat tangan gitu kan. Nah, jabat tangan ini kalau di komputer artinya apa? Eh, bisa saling memberitahu beberapa informasi dasar. Jadi bisa juga misal ya mempertukarkan eh, kunci rahasia. Kunci rahasia untuk berbicara. Kemudian setelah handshaking selesai, baru udah berkomunikasi. Komunikasi berjalan menggunakan kunci rahasia. Jadi setiap komunikasi itu dienkripsi menggunakan kunci rahasia. Jadi nggak ada yang bisa mendengarkan kecuali dua komputer ini. Udah gitu selesai. Nah, kalau dalam cerita tadi ya, saya sama Ridwan ya, ketika saya selesai berjabat tangan handshaking, kemudian saya saling berbisik sama Ridwan. Ridwan, aku pengen ngobrol rahasia nih, tapi aku takut orang lain ngedengar gitu kan, memahami. Jadi kita gini aja deh, kita ngomong pakai bahasa Prancis, gitu kan, gitu ya. Orang lain kan pada nggak tahu bahasa Prancis misalnya gitu ya. Nah, kalau si Ridwan setuju, oke, kita ngomong pakai bahasa Prancis. Ya udah, walaupun saya sama Ridwan ngomongnya keras-keras gitu ya, bla 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 bla, semua orang di situ pada nggak ngerti gitu misalnya gitu ya. Misalnya nih ya, pada nggak ngerti semua, jadi saya ngomong rahasia atau apapun nggak ada yang tahu. Walaupun suara saya keras gitu, karena saya pengen ngomong bahasa Perancis. Begitupun dalam konsep ini, ketika saya menggunakan kunci rahasia gitu ya, mengenkripsi data, semua komputer menerima data juga gitu ya. Cuma nggak ada yang ngerti karena bukan dia memegang kunci, yang memegang kunci si Ridwan gitu ya. Si komputer target yang memegang kunci karena sama dia saja batangan tadi gitu. Nah, itulah terjadi. Inilah contoh protokol. Contoh protokol ya. Kalau protokol ini selesai, saya tinggal menerjemahkan ke coding gitu ya. Ya. Nah, ini gampang aja ya. Karena saya punya tool ya, coba kita gunakan ChatGPT. Minta aja langsung ke ChatGPT untuk menerjemahkan uh, protokol saya tadi yang bahasa Indonesia langsung ke dalam ini. Oke. Bisakah Anda menerjemahkan Bisakah Anda menerjemahkan protokol algoritma? Tadi kan kita buat algoritma ya. Algoritma protokol yang saya buat, kalau Anda nggak mau pusing-pusing ya, ke bahasa Python gitu ya. Oke? Selesai. Anda sudah berhasil membuat protokol. Kelihatannya protokol itu rumit ya. Ini ada mata kuliah sendiri, rekayasa protokol. Kesannya keren ya, rekayasa protokol. Tapi dengan keadaan artificial intelligence sekarang itu mudah jadinya kita belajar seperti ini. Anda mungkin berpikir keras ketika berusaha menulis ini ke dalam algoritma, aplikasi. Sekarang dengan bantuan artificial intelligence Anda bisa membuatnya dalam beberapa detik. Okay? Ini udah jadi aplikasi protokol ya. Anda tinggal memasang protokol ini. Oke, bisa kecilkan. Ini protokol buatan Anda sendiri ya.
Mirip TCP/IP, tapi TCP/IP udah lengkap banget ya. Ini hanya protokol sederhana aja yang Anda buat gitu ya. Saya ambil, kemudian saya letakkan di atas TCP/IP. Yep. Nah, sekarang saya letakkan di sini. Oke, di sisi server dan saya juga simpan di sisi klien. Berarti artinya apa? Saya menginstalnya di server dan juga menginstalnya di klien. Udah. Kenapa saya mesti meletakkan di atas TCP/IP? Karena Python pun mematuhi TCP/IP. Bagaimana Anda mengetahui bahwa dia mematuhi TCP/IP? Anda lihat soket di sini ya. Dia menggunakan library soket. Oke. Import soket. Berarti dia mematuhi TCP/IP karena di dalam library soket ini adalah library untuk TCP/IP. Pustaka atau fungsi-fungsi untuk TCP/IP. Jadi karena Anda menggunakan TCP/IP sama aja Anda bekerja di atas TCP/IP. Nah, itu yang terjadi. Selesai. Tugas Anda sebagai seorang engineer protokol selesai. Anda tinggal ngarang algoritma, terus minta artificial. Tolong dong bikinkan saya konversi ini ke dalam algoritma Python atau bahasa C. Terserah. Kalau misalnya Anda pengennya pakai bahasa C, bisakah Anda menulis dalam bahasa C++? Ini lagi dan ini juga bahasa Rust. Ini lagi yang populer ya, menggantikan C++. Oke, ini protokol ditulis dalam bahasa C++. Dan ini ditulis dalam bahasa Rust. Jadi sekarang sangat intuitif ya kalau kita belajar. Waktu kita alhamdulillah sangat diringkas banget. Kalau Anda belajar protokol terus Anda mikir lagi bagaimana sih buatnya pakai Python. Nah, itu kan udah teknis banget ya, tapi sekarang itu menjadi intuitif banget. Ini selesai. Ini pembuatan protokol TCP/IP. Terus apa hubungannya sekarang dengan protokol konsensus? Oke. Pertama, bahwa protokol konsensus bukan lagi protokol yang kayak tadi yang saya buat, yang simple aja ya. Ini bukan lagi protokol seperti ini. Tapi protokol yang khusus dirancang di lingkungan blockchain. Jadi semua komputer yang tergabung di blockchain menggunakan protokol buatan. Jadi protokol ini terletak juga di atas TCP/IP. Seperti ini protokol konsensus. Oke. Jadi sekarang protokol yang kita buat bukan lagi protokol seperti ini. Yang gampang banget ya. Sekarang kita buat protokol baru untuk blockchain, khusus untuk blockchain, protokol konsensus. Kenapa kita perlu membuat protokol untuk konsensus? Itu yang pertanyaan yang apa namanya? Yang penting banget karena begini. Ini adalah penjelasan yang ya. Kalau Anda melihat ini adalah jaringan blockchain. Nah, ketika Oke, kita mulai lagi. Sorry, ada kendala teknis. Tadi mana ya? Oke. Ini kan file blockchain-nya. Ketika ada seseorang yang pengen menambahin satu potongan file di sini, jadi mungkin saya ini dulu ya.
blockchain. Nah. Nah, ini kan jaringan blockchain. Ketika kita pengen menambah satu data, ada satu komputer di sini yang mesti salah satunya menambahkan data ke blockchain. Misalnya ini ya, kita memilih ini. Dia harus menambahkan satu blok ke dalam blockchain. Jadi artinya dia harus menambahkan kalau ini file blockchain ya, dia menambahkan satu blok. Jadi misalnya dia menambahkan satu potongan file. Dia harus mencatat catatan baru di sini, tambahin ini dari yang sudah ada ini menjadi tambahin satu ini. Dia menulis dalam file blockchain ini. Masing-masing komputer ini memegang file blockchain yang sama. Nah, sekarang begini, kalau misalnya kita memilih ini yang menulis, jadi dia ini yang menulis data ke blockchain. Kan. Setelah dia berhasil menambahkan data, berhasil menambahkan ini ke dalam file blockchain ini, dia akan mendapat reward jasa, jadi berupa Bitcoin gitu ya, Bitcoin. Nah, yang lainnya kan mesti cemburu kan? Loh kok dia yang bisa nambahin data ya, kok saya enggak? Saya kan juga bisa nambahin data. Saya juga bisa namain data biar saya dapat Bitcoin juga. Saya juga bisa namain data. Saya juga bisa namain data. Ini kan merasa nggak adil. Semuanya ini nggak merasa nggak adil ketika yang salah satu komputer berhak menambahkan data ke dalam blockchain. Karena dia berhasil menambahkan berarti dia dapat duit Bitcoin. Yang lainnya yang tidak menambahkan data pasti cemburu. Cemburu kan? Ini nggak adil. Nah, untuk keperluan ini supaya adil dibuatlah sebuah kesepakatan. Kita katakan sebagai konsensus gitu ya. Konsensus. Jadi di sini lahir konsensus. Ya sebenarnya ini protokol untuk keadilan. Protokol untuk keadilan gitu ya. Artinya agar semua komputer itu merasa adil dengan penulisan data di blockchain. Bagaimana protokol kesepahaman itu ya, atau protokol apa tadi itu yang protokol untuk agar semuanya merasa adil itu dibuat. Nah, lahirlah ada beberapa protokol untuk membuat semua orang merasa adil. Pertama, POW, Proof of Work. Ya, ada beberapa protokol untuk membuat semua orang merasa adil ya. Proof of Work. Kemudian Proof of Stake. Kemudian ini biasa disingkat POW. Ini POS. Ada lagi delegation. Delegated ya. Sorry. POS. Ada lagi BOS. Ada lagi bla 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 di sini banyak ya. Jadi banyak orang protokol buat. Tapi yang paling terkenal pertama kali muncul adalah ini. Ini pertama kali dilakukan oleh Bitcoin. Proof of Work. Kita lihat sekarang skenario bagaimana Proof of Work bekerja gitu ya. Bagaimana agar semua orang di sini merasa adil ketika terjadi penambahan data ke blockchain? Karena masing-masing orang pengen dapat Bitcoin. Jadi untuk semua orang merasa adil dan agar file blockchain-nya itu konsisten, tidak berbeda-beda di setiap orang. Jadi kalau di sini nambah nantinya, kalau di sini nambah, yang lain juga ikut update. Jadi tidak terjadi perbedaan file blockchain. Jadi itu tujuan daripada konsensus. Nah sekarang kita lihat cara kerjanya. Agar semua orang di dalam ekosistem ini merasa adil,
maka diadakanlah perlombaan ala proof of work. Jadi masing-masing orang diberikan kesempatan untuk membuktikan kerjanya gitu ya. Proof of work. Nanti bukan cuma ini doang yang berhak ngerjain, yang lain juga berhak. Oke, bagaimana cara saya membuat mereka berlomba-lomba? Data transaksi yang ingin ditambahkan ke blockchain tadi itu tidak hanya dikirim ke sini, tapi dikirim juga ke sini, gitu kan? Dikirim semuanya ke sini. Ini prinsip keadilannya gitu ya. Dikirim juga ke sini, dikirim ke sini, terus dikirim ke sini. Oke. Sekarang semuanya sudah memegang data transaksi yang siap ditambahkan ke file blockchain menjadi sebuah blok baru. Kemudian kita pengen mengadakan perlombaan komputasi, siapa yang memenangkan perlombaan ini maka dia yang berhak. Jadi tidak ada lagi orang yang cemburu gitu ya. Oke, bagaimana prinsip perlombaannya? Seperti ini. Oke. Dari bilangan acak, nah kita bilang non C gitu ya. Cari bilangan acak yang jika ditambahkan dengan data, maka nilai khasnya gitu ya, kan? Jika dihaskan gitu ya, jika ditambahkan, maka nilai khasnya itu, ini misalkan ya, menghasilkan has dengan 7 nol di depannya. Oke, 7 nol depannya. Contoh ya, has data tadi dikirim ke semua orang, plus non C, bilangan acak yang kita cari sendiri. Oke. Kalau dihaskan menjadi misalnya 0, 0, 0, 3, 4, 5, 6, 7, baru kemudian acak sembarang di sini. Nah, barang siapa yang berhasil menemukan non C gitu ya, menemukan non C itu bilangan acak sehingga hasilnya seperti ini, ada 7 nol depannya, ini sembarang aja, 7 nol depannya, maka dia berhak menambahkan data ke blockchain dan berhak mendapatkan reward Bitcoin. Oke. Nah, karena seperti ini karena seperti ini ya. Ini oke, saya matikan dulu ini. Jadi sekarang perlombaan berjalan seperti ini. Barang siapa yang bisa mendapatkan non C, ya, non C ini bilangan acak, dan kemudian jika ditambahkan dengan data, dikonkatenasi, maksudnya ditambahkan dikonkatenasi dengan data, maka hasilnya adalah bilangan seperti ini, maka dia yang berhak menambahkan data ke blockchain. Inilah inti daripada mining, penambangan. Oke, jadi kalau saya menggambarkan penambangan itu seperti ini. Proses penambangan. Mining. Oke, semua komputer di sini melakukan penambangan. Mereka berlomba-lomba semua menambang non C, mencari bilangan acak sehingga sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Oke, misalnya satu komputer nih. Oke, mulai penambangan. Oke. Cari bilangan acak. Buat bilangan acak sembarang gitu ya.
bilangan acak sembarang dalam kurung non C. Oke. Kemudian hitung X sama dengan hash, ya, hash data plus non C. Oke. Kita melakukan hash nih, data terhadap non C. Kemudian jika X sama dengan jika X adalah string dengan 7 bilangan 0 di depannya, maka non C ditemukan. Dalam kurung iterasi berhenti. Oke. Jika X tidak memiliki 7 bilangan 0 depannya, maka ulang proses ke non C. Jadi ini kita kasih label non C di sini. Oke, ini adalah algoritma penambangan yang simple banget, sederhana. Jadi ketika ada orang menambang, dia menjalankan algoritma ini. Nah, ini kalau saya terjemahkan ke Python ya. Jadi kalau saya pengen ini algoritma ini, oke, mungkin saya terjemahkan aja ke bahasa C ya. Bisakah Anda menerjemahkan algoritma penambangan di bawah ini ke bahasa C++? Oke. Oke. Ini adalah algoritma penambangan. Oke, ini non C ditemukan. Kalau non C sudah ditemukan, berarti Anda sudah berhak. Bagaimana Pak Aslan kalau misalnya bukan cuma satu komputer yang menemukan non C? 2 atau 3 atau 4? Misalnya gini. Dari semua komputer ini menjalankan algoritma tadi ya. Penambangan tadi. Nah, semuanya kan mungkin aja nih menemukan non C. Tapi kan nanti ada berbeda-beda ya. Ada komputer yang powernya gede banget gitu ya. Gede banget. Nah, dia bisa menemukan bilangan acak non C, bisa membangkitkan bilangan non C sampai jutaan kali dalam hitungan jam. Ada juga yang komputer yang membangkitkan bilangan acak butuh waktu 1 hari, 2 hari untuk membangkitkan jutaan non C gitu ya misalnya. Ini karena komputernya ringan gitu ya. Dia punya spesifikasi rendah gitu. Ini spesifikasi tinggi. Apalagi kalau pakai superkomputer gitu. Bla bla bla. Dengan cepat bisa menemukan bilangan acak yang banyak, kemudian cobain gitu ya. Nah, itu berarti nantinya dia bisa lebih cepat menemukan non C. Tapi itu tidak menjamin karena boleh jadi ada komputer yang spesifikasinya rendah, pas di putaran pertama dia sudah menemukan non C. Itu kan keberuntungan. Keberuntungannya. Boleh jadi di putaran pertama, karena spesifikasi komputernya ringan aja, ini baru satu putaran mencari non C, dia udah ketemu non C-nya. Kan mujur kan? Itu di sini mujur-mujuran jadinya. Walaupun komputernya spesifikasi rendah, bisa saja dia menemukan non C di awal. Walaupun spesifikasinya tinggi, bisa jadi dia menemukan non C setelah 5 hari, 4 hari gitu ya.
Nah, di sini siapapun yang menemukan non-C lebih dulu mengklaim non-C, maka dia yang berhak menambahkan data. Jadi sekarang nggak ada lagi bilang nggak adil nih, nggak adil. Semua sudah dikasih kesempatan untuk mencari menambang non-C gitu kan. Nah, ini udah ada, misalkan ini nih, ternyata dia lebih dulu mendapatkan non-C. Nah, dia berhak sudah. Ya lainnya nggak berhak lagi untuk cemburu. Karena sudah masing-masing diberi kesempatan, tapi dia kalah duluan sama yang ini misalnya ya. Kalah duluan ketemu non-C-nya. Nah, kalau sudah ketemu non-C-nya, sekarang dia sudah berhak menambahkan data ke blockchain. Nah, jadi tadi dalam kasus ini, ketika dia menambahkan data di sini, dia sudah berhak menambahkan data di tempat ini. Kalau kita lihat dari secara blockchain seperti ini. Nah, nantinya di penyimpangan ini dia menambahkan, dia menulis apa ya? Kalau sini dia menulis block, dia menulis previous hash, jadi hash block sebelumnya, hash block ini ya, previous hash, kemudian hash block ini ya, blok sekarang. Kemudian dia juga menulis non-C yang dia temukan. Kemudian dia menulis data yang mau ditambahkan. Ini adalah prinsip yang pertama dalam penulisan ke dalam blok. Ada hash, previous hash, ada non-C, kemudian ada data. Ini non-C yang ditemukan sama dia. Oke. Non-C yang ditemukan tadi oleh dia ketika terjadi penambangan. Itu ditambahkan juga ke dalam blok. Nah, sekarang semua komputer ini sudah mengakui bahwa ini berhak menambahkan. Jadi nggak ada lagi cemburu tuh. Karena mereka kalah cepat aja menemukan non-C. Kalah mujur gitu ya menemukan non-C. Ini setelah menambahkan non-C, kayak tadi ya, dia menambahkan non-C di sini, previous block hash, terus kemudian data, berarti kemudian ini blok yang ditambahkan ini juga dikirimkan ke sini untuk update. Ini ke sini supaya bisa update juga. Ini update, ini update, ini update. Oke. Data ini berjalan di atas TCP/IP kayak protokol yang saya maksud tadi. Jadi ini proses ini semuanya berjalan di atas TCP/IP seperti ini. Ini kita katakan protokol seperti itu ya. Nah, jadi dalam hal ini semua ketika ini melakukan penambahan di blockchain, filenya ini juga melakukan update, penambahan, update, penambahan, update, penambahan, update, penambahan, update, penambahan, sambil memverifikasi. Bagaimana cara dia memverifikasi? Dia memverifikasi rantai hashnya. Jadi rantai hash yang terjadi di sini, ini kayak gini ya, ada rantai hash gitu ya. Jadi ini rantai ini, kalau di sini saya katakan, ya ini hash blok sebelumnya, hash blok sekarang. Nah, ini yang diverifikasi. Kalau rantainya ini sah, artinya ini sah, ini sah, ini sah, nah, berarti satu hal dia terima. Dia terima update ini. Update. Kemudian diverifikasi kedua adalah non-C. Jadi dia harus memeriksa lagi nih non-C tadi yang ditemukan oleh si temannya itu ya. Dia harus memeriksa non-C yang ditemukan itu. Non-C ini yang ditemukan misalnya ya. Ini benar nggak menghasilkan 7 bilangan 0 depannya? Nah, jadi semua komputer lain memverifikasi dengan cara dia menambahkan data yang ditambahkan dengan non-C yang dikirim ke dia.
yang ditemukan oleh yang tadi. Mereka haskan sendiri, kalau ternyata bisa seperti ini, berarti nonce yang ditemukan sah. Kita udah puas nih, kita udah puas semua nih, ternyata dia nggak bohong gitu ya. Nonce-nya nggak ngarang, karena nonce-nya itu ternyata menghasilkan 7, benar-benar 7 nol di depan. Jadi kalau misalnya prosesnya kayak gimana sih Pak San? Ya, seperti ini. Prosesnya seperti ini. Anda lihat, ini adalah contoh daripada hash. Jadi kalau misalnya saya pengen menghaskan data misalnya datanya itu misalnya seperti ini, data transaksi 1 itu Bitcoin 0,3 misalnya 0,3 dikirim ke Fulan. Fulan alamat walletnya apa? Ini data transaksi. Oke, yang mau ditambahkan ke blockchain. Misalnya ini ya. Kemudian saya mengkonkatenasi atau menyambung dengan bilangan acak sembarang. Saya nyari bilangan acak, gimana ya cari bilangan acak? Misalnya saya punya nyari pakai kalkulator acak ya. Oh, sorry. Saya nyari pakai kalkulator acak. Saya ketemu bilangan acak seperti ini misalnya nih. Bilangan acak seperti ini. Berarti saya tinggal nyambung aja dengan data. Saya katakan sebagai penambahan. Jadi ini saya tambahkan. Nah, kalau ini saya tambahkan, ternyata bilangannya itu seperti ini. Jadi kode acaknya seperti ini. Ini kan tidak menghasilkan 0 di depan ya. Di depannya itu ada DA3D8, bukan 0000. Berarti masih salah. Berarti saya ulang lagi nih. Saya hapus lagi nih. Nyari lagi deh bilangan acak yang lain. Oh, belum ketemu. Dia tinggal lihat di bawah ya. Oh, ini acaknya ini belum ketemu 0. Di depannya F, bukan 0. Oke, cari lagi bilangan acak yang lain. Putar lagi mesin saya. Oh, belum ketemu lagi. Nah, begitu seterusnya ya. Sampai jutaan kali Anda mencari bilangan acak sampai ketemu yang seperti ini di mana di depannya 70. Kalau ketemu, berarti Anda bisa menambahkan ini ke dalam blockchain. Itu yang dimaksud ya. Oke. Itu yang dimaksud, berarti sekarang sudah sah. Kalau misalnya nonce-nya sah, kemudian rantai hashnya sah, selesai. File blockchain sudah, protokol konsensus sudah selesai kita jalankan. Itu tadi adalah cara kerja Proof of Work, POW. Kalau Anda lihat, ini saya anggap selesai Proof of Work ya. Sekarang kita masuk kepada Proof of Stake. Kalau tadi Proof of Stake, kena Proof of Work ya. Sekarang Proof of Stake itu, ini ya Proof of Work. Proof of Stake itu seperti apa sih? Jadi Proof of Stake itu gambarannya mungkin sederhana seperti ini. Ini sambil dari internet ya. Oke, ini agak rumit dengan bahasa Inggris. Saya jelaskan aja begini. Kalau tadi di proof of work, prinsip keadilannya itu adalah dengan mengerjakan bilangan acak gitu ya. Jadi prinsip keadilan adalah mengerjakan bilangan acak. Barang siapa yang berhasil menemukan nonce bilangan acak yang sesuai, maka dia berhak menambahkan ke blockchain. Tetapi itu ada kekurangan. Kekurangannya apa? Bayangkan komputer Anda sebagai miner, penambang, berputar selama 1 hari, 2 hari, 3 hari untuk hanya mencari bilangan acak nonce. Kan itu memanaskan udara.
berarti memanaskan bumi, ya kan? Berarti tidak sustainable. Itu mengancam ekosistem bumi. Kalau cuma satu komputer nggak masalah, tapi jutaan komputer di dunia saling berlomba-lomba mencari nonce gitu. Berarti ada jutaan komputer di dunia ini panas, memanaskan bumi. Nah, itu kan tidak sustainable. Tidak green gitu, tidak hijau gitu. Dan itu memakan biaya listrik PLN. Nah, orang kemudian mencari ide baru. Bagaimana caranya saya menerapkan prinsip keadilan tanpa harus menggunakan mesin komputasi gitu. Maksudnya tanpa harus menggunakan kerja mesin komputasi yang boros seperti tadi. Nah, orang menggunakan kemudian apa? Lahirlah Ethereum ya. Ethereum kemudian membuat sebuah ide baru tentang proof of stake. Jadi sekarang proof of stake itu seperti apa, Pak Slan? Siapa yang berhak sekarang menambahkan blok ke dalam blockchain berdasarkan proof of stake? Begini, setiap orang yang bergabung sebagai penambang, kalau di Ethereum mungkin dikatakan sebagai validator gitu ya. Kalau Bitcoin kita katakan miner, kalau di sini dikatakan validator. Setiap di Ethereum dikatakan validator, setiap orang yang bergabung mendaftar pengen jadi validator dalam blockchain, jadi bagian daripada node blockchain di Ethereum itu harus menabung token. Menabung token. Atau istilahnya stake. Makanya dikatakan proof of stake. Misalnya ini, sini. Dia menabung, apa namanya, istilahnya panjar gitu ya, panjar ke Ethereum. Dia menabung 1000 token. Setiap token mungkin dia beli dengan Ethereum ya. Jadi bayangkan betapa kayanya ini kalau dia membeli 1000 token untuk dipanjarkan ke Ethereum. Kemudian ini dia membeli karena tidak terlalu mampu, dia hanya beli 5 token doang gitu ya. Ini dia hanya beli mungkin 7 token doang. Ini dia hanya beli makanya 100 token aja. Ini hanya beli 20 token. Ini hanya beli 30 token. Atau bisa juga Ethereum ngasih gratis token gitu, terserah gitu ya. Tapi ini kita anggap ini dia membeli token. Stake istilahnya itu modal gitu ya, membeli modal dalam bentuk token. Nah, bagaimana prinsip proof of stake bekerja? Proof of stake bekerja dengan cara bermain dadu. Oke. Jadi ada dadu diputar nih. Kalau biasanya dadu kan 6 sisi tuh. 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 6 titik. Nah, sekarang kita buat dadu sesuai banyaknya apa namanya nih? Not. Kalau misalnya di sini ada 6, berarti ada 6 not sini ya. Berarti dadu dengan 6 permukaan. 1 titik, 2 titik, 3 titik, 6 titik. Nah, barang siapa yang berhak menambahkan blok ke dalam blockchain adalah yang menang di dalam pelemparan dadu. Oke, jadi kan dadunya saya lempar nih. Dadunya berputar. Muncul 6. Berarti misalnya ini nih. Ini misalnya ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6. Misalnya yang muncul nomor 5 gitu dari pelemparan dadu. Berarti ini yang berhak menambahkan ke blockchain Ethereum. Tetapi di sini ingat, kita sekarang memperhitungkan stake. Walaupun ini saya lemparkan secara acak, tapi ada bobot. Bobot keacakan. Oke. Sekarang saya pengen melempar dadu, tetapi saya memperhitungkan stake dari setiap orang atau modal dari setiap orang. Nah, jadi sekarang pelemparan dadu adalah berdasarkan stake. Itu gambarannya seperti ini. Misalkan nih, saya membuat garis seperti ini ya.
Kemudian saya membuat wilayah-wilayah kecil seperti ini. Dadu kemudian saya lemparkan. Tunggu, kita nyari gambar dadu lah biar seru ya. Oke. Sekarang saya lemparkan dadu ke garis ini ya. Bisa jatuh ke sini, bisa jatuh ke sini, bisa jatuh ke sini. Nah, sekarang saya pengen probabilitasnya kan banyak nih. Ini probabilitasnya kemungkinannya bisa jatuh ke sini, bisa jatuh ke sini, bisa jatuh ke sini, bisa jatuh ke sini. Sekarang saya bikin proof of stake. Jadi gambarannya mungkin seperti ini ya. Ini saya lempar ke sini. Ini katakanlah masing-masing kotak ini adalah stake atau token. Jadi kalau misalnya tokennya itu oke, misalnya si ini dia punya token berapa nih? Perumpamaan aja ya. Dia punya token sampai di sini aja nih. Ini wilayah pelemparan dadu dia selebar ini karena dia punya token sebanyak ini. Kemudian ada lagi si ini, dia punya token token stack sebanyak ini. Yang ambil dari sini sampai di sini. Kemudian yang satunya lagi, dia punya token stack di sini doang gitu ya. Ini sampai di sini. Sedangkan yang ini, dia memiliki ini. Nah, sekarang probabilitasnya setiap orang untuk mendapat anugerah lemparan dadu kan berbeda-beda sekarang. Sekarang sesuai dengan banyaknya stack. Kalau saya lemparkan ini ke sini, ini menggelinding nanti berhenti di mana? Yang mana paling besar kemungkinan dia berhenti di sini kan? Ini paling besar nih. Karena ini bobot wilayah luas tempat jatuhnya lebih besar. Nah, walaupun sebenarnya dadu ini bisa aja jatuh di sini nih, di tempat yang kecil. Berarti ini beruntung jadinya. Berarti nanti yang bisa menambahkan data ke blockchain. Atau dia bisa jatuh di sini, ini yang beruntung. Atau dia bisa jatuh di sini, ini yang beruntung. Atau dia jatuh sini. Sekarang Anda melihat,
berdasarkan luas tempat jatuh yang mana paling besar kemungkinannya untuk mendapatkan jatuhan dadu. Ini kan, ini yang paling luas karena wilayahnya paling besar nih. Jadi dari semua sini dadu paling mungkin jatuh di wilayah ini. Ini dimaksud dengan bobot probabilitas. Semakin banyak stake Anda, berarti semakin luas wilayah. Misalnya Anda mungkin luasnya seperti ini nih, sampai di sini. Berarti kemungkinan Anda untuk bisa jatuh di sini gede. Berarti semakin besar modalnya, stake-nya, semakin besar kemungkinan dia mendapat jatuhan atau pilihan sebagai penambah dalam blok. Nah, ini adalah prinsip bagaimana prinsip keadilan siapa yang berhak menambahkan blok ke dalam blockchain adalah bergantung kepada jumlah stake yang dia miliki. Semakin besar stake-nya, semakin besar probabilitasnya dia untuk kejatuhan pilihan gitu loh. Seperti ini. Oke, jadi ini clear ya. Walaupun dengan cara seperti ini, semakin kaya Anda, semakin besar kemungkinan Anda untuk sebagai pemenang di dalam penambahan blok. Akan tetapi, namanya juga acak. Walaupun punya Anda paling banyak 1000, si 5 ini tetap aja punya kemungkinan untuk menang. Ya kan? Ini yang paling kecil aja ini tetap aja punya kemungkinan untuk menang. Anda bisa melihat di pelemparan dadu tadi ya. Walaupun wilayahnya ini kecil ini, bisa saja dadu jatuh di sini kan? Kalau jatuh dadu di sini, ya ini yang paling kecil yang menang. Nggak peduli wilayahnya segede ini. Cuma probabilitas kemungkinan untuk kejatuhan itu adalah yang paling gede ini. Probabilitasnya aja, gitu ya. Jadi itulah yang terjadi di proof of stake. Nah sekarang kalau misalnya ini sudah kejatuhan, walaupun dia nilainya kecil 5, dia kejatuhan, dia kemudian berhak menambahkan blok ke dalam blockchain seperti tadi, kemudian verifikasi dilakukan oleh yang lainnya, udah gitu selesai. Nah, itulah mungkin yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kita. Saya sebenarnya pengen menjelaskan lagi bagaimana cara kerja DePoS. Ada masih banyak lagi ya beberapa protokol kreativitas orang untuk membuat protokol keadilan gitu di antara blockchain. Ini adalah 2 contoh yang bagus banget ya untuk kita ambil ini sebagai pelajaran. Baiklah. Oh ya, ada yang mengangkat tangan. Silakan. Silakan. Silakan yang mengangkat tangan. Mbak Hana ya, silakan Mbak Hana. Oke, bisa juga lewat chat pertanyaannya, nggak apa-apa. Baiklah, kalau nggak jadi bertanya, berarti saya anggap cukup ya. Saya sebenarnya pengen nambahin lagi, tapi takutnya mengganggu waktu Anda semua untuk beristirahat. Mudah-mudahan minggu depan insya Allah kita masih bisa membahas protokol ini. Karena bagi saya juga ini menambah ilmu saya ya. Menambah ilmu saya. Terus tadi nambah ilmu saya. Karena ketika saya mengajar, timbul ide-ide baru memahami konsep ini. Yang tadinya nggak kepikir oleh saya, tapi ketika saya sedang mengajari Anda, kebayang jadi di dalam pikiran saya gitu ya. Bagaimana cara saya menyatakan itu gitu. Saya ulangi, apakah masih ada pertanyaan? Untuk absensi sudah saya buka, silakan Bapak Ibu absen.
Misalkan nanti Anda merasa nggak enak bertanya di tempat ini karena teman-temannya pada mau istirahat, boleh WhatsApp ke saya secara pribadi. Baiklah, kalau begitu pertemuan ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.